Setelah sebelumnya kita belajar mengenai manusia dan mesin, sekarang belajar mengenai bagaimana berpikir seperti mesin atau berpikir dalam perspektif mesin. Computational thinking atau berpikir komputasional. Di pelajaran sebelumnya ini kita sudah mempelajari mengenai bahwa komputer itu sangat bagus dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sederhana dan melakukan operasi-operasi dengan sangat cepat gitu. Permasalahan-permasalahan modern yang kompleks seperti video streaming atau online banking, transaksi online banking itu bisa dipecah menjadi permasalahan-permasalahan yang sederhana yang bisa diselesaikan oleh mesin atau komputer. Nah, di pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana kita berpikir seperti komputer atau bagaimana komputer menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu sehingga kita akan lebih dekat menjadi ke human machine hybrid. Nah, di akhir pelajaran kali ini diharapkan nanti kita bisa menjelaskan bagaimana komputer itu beroperasi dengan informasi atau menyimpan informasi. Kemudian juga melakukan operasi perbandingan menggunakan operator logika yang membantu mesin dalam membuat keputusan. Komputer sebenarnya dia hanya bisa mengenal 1 dan 0 atau dua kondisi di mana di dalam komputer itu ada sangat banyak sirkuit elektronik yang dia bisa menyimpan informasi on atau off, 1 atau 0. Jadi misalkan 1 titik dia menyala 1 atau 0, 1 titik dia menyala 1 atau 0. Nah, dalam hal ini misalkan dia menyala 1, 0, 0, 1, ini 0, 1, 0, 0 dan seterusnya gitu. Nah, komputer atau mesin sebenarnya dia mengenali ini, tetapi dari biner ini atau dari boolean ini nanti dia dapat menyusun data dan informasi yang sangat kompleks dan sangat banyak. Ada berapa perbedaan posisi untuk individual switches, jadi untuk individual switch di dalam komputer. Apakah ada 3, low, medium, dan high, atau 2, yaitu on dan off. Komputer menggunakan kode binary untuk merepresentasikan informasi. Nah, binary artinya hanya ada dua kemungkinan kondisi untuk setiap switch yang membuatnya sederhana. Nah, untuk membuatnya sederhana maka angka ini digunakan untuk merepresentasikan kondisi off atau on. Jadi misalkan kalau on dia dilambangkan 1, kalau off 0, off 0, on 1. Nah, angka yang manakah yang digunakan untuk binary code? Apakah 0 dan 1 atau min 1 dan 1? Kode binary. Nah, informasi seperti angka, kemudian karakter, teks, gambar, video, itu semuanya bisa direpresentasikan menggunakan kode binary. Nah, ini seperti bicara suatu bahasa hanya dengan 2 font match. Nah, contohnya huruf A ini bisa direpresentasikan dalam bentuk binary 01, 00, 00, 01. Nah, kemudian karakter add ini dia bisa dilambangkan dengan binary 01, 00, 00, 00. Kemudian warna kuning ini dia bisa direpresentasikan 1111, 11, 000. Ini misalkan untuk merepresentasikan menggunakan RGB, red, green, blue. Ini kalau 111 berarti rednya maksimal, greennya maksimal, blue-nya 0. Nah, ini akan membentuk warna kuning. Kalau merah misalkan 1111, 0000 dan seterusnya gitu. Kode binary hanya terdiri dari 0 dan 1, yaitu digit atau angka. Nah, kita saat ini banyak menggunakan istilah digital. Banyak sekali ada digital kamera, digital teleskop, dan digital yang lain-lain. Nah, menurutmu apakah maksud dari istilah digital dalam konteks ini? Apakah merefer kepada kebutuhan jari untuk berinteraksi dengan touchscreen atau merefer ke teknologi elektronik yang bisa mengenerate, menyimpan, dan memproses informasi dalam dua kondisi yaitu 0 dan 1.
Pengambilan keputusan otomatis. Sirkuit elektronik itu bisa melakukan sangat banyak jutaan, miliaran operasi kecil dengan sangat cepat. Nah, selain penjumlahan, pengurangan, perkalian, komputer juga bisa melakukan perbandingan, operasi perbandingan. Nah, operasi perbandingan ini atau comparison operations ini dibutuhkan oleh mesin untuk membuat keputusan secara otomatis. Nah, hanya ada dua kemungkinan dari operasi perbandingan ini, yaitu apakah benar atau salah, true or false. Perbandingan ini kita lihat contoh operasi perbandingan. Is 5 less than 9? Apakah 5 lebih kecil dari 9? Nah, apakah 5 kurang dari 9? Nah, maka nilainya ini adalah true, benar. Is 5 greater than 9? Apakah 5 lebih besar dari 9? Nah, 5 lebih dari 9, false. Nah, selanjutnya kita latihan apa hasil dari operasi perbandingan berikut. 100 lebih dari 50. Apakah false, neutral, atau true? Selanjutnya, drag dan drop untuk memilih operasi perbandingan yang akan membuat nilai menjadi benar. Jadi pilih apakah 23 plus 10 ini akan bernilai benar, atau 23 lebih dari 10 ini akan bernilai benar, atau 23 kurang dari 10. Nah, mana yang akan menghasilkan nilai operasi benar? Selanjutnya ini contoh aplikasi di dunia nyata. Pada sistem pengairan tanaman, ini menggunakan sensor untuk mengukur kelembaban tanah. Ketika kelembaban kurang dari 100 unit, nah maka nilai true itu akan membuat sistem mengairi tanaman atau tanah tersebut. Nah, drag dan drop untuk membuat operasi perbandingan menghasilkan nilai benar ketika tanah kering atau dry. Nah, apakah moisture lebih dari 100 atau moisture kurang dari 100 atau moisture plus 100. Operasi logika ini juga salah satu bentuk lain yang kalkulasi kecil yang membuat mesin bisa melakukan lebih banyak dan lebih akurat dibandingkan dengan manusia. Nah, operasi logika ini dibutuhkan oleh mesin untuk mengevaluasi beberapa skenario yang berbeda. Yang pertama, operasi logika N. Operasi logika N adalah logika operasi yang menggunakan dua switch antara A dan B dan menghasilkan C. C akan bernilai benar hanya jika keduanya bernilai benar. Nah, contoh, kalau A false dan B false, maka A dan B itu bernilai false. Jika A false dan B true, maka A dan B bernilai false karena di sini ada false. Nah, kemudian jika A bernilai true dan B bernilai false, maka A dan B itu bernilai false. Nah, jika A true, B true, maka A dan B true. Nah, maka logika N ini dia hanya akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Jika A dan B bernilai benar, maka A dan B-nya atau C-nya ini akan bernilai benar. Apa hasil dari operasi logika berikut ini? False and false. False and false, apakah akan menghasilkan true, neutral, atau false? Selain logika N, ada logika OR atau operasi logika OR. Ini dari dua input A dan B akan menghasilkan C yang bernilai benar jika salah satu dari inputnya itu bernilai benar. Contoh, jika A false dan B false, maka A or B atau C-nya ini bernilai false. Jika A false dan B true, maka A or B atau C ini bernilai true.
Jika A true, B false, maka A atau B itu bernilai true. Jika A true, B true, maka C akan bernilai true. Nah, jadi operasi logika OR itu akan menghasilkan nilai true jika minimal ada satu saja yang bernilai true. Operasi logika OR akan menghasilkan true atau benar ketika salah satu inputnya true atau benar. Nah, contohnya true or false, maka hasilnya adalah true. Nah, apa hasil dari logika operasi berikut ini? False or true? Apakah netral, false, atau true? Kita sudah mengenal ada operasi logika OR dan AND. Nah, drag dan drop logika operasi yang akan membuat operasi bernilai false. Nah, ini operasi logika apa yang nanti hasilnya adalah false. Contoh aplikasi operasi logika di dunia nyata, ini di sistem alarm rumah. Ini bagaimana mendeteksi ketika ada pencuri misalkan. Yaitu ketika alarmnya aktif, maka dia akan diaktifkan. Nah, sistem punya dua sensor, yaitu aktif dan presence. Apakah alarmnya dalam kondisi aktif dan presence ada seseorang di dalam rumah. Nah, alarm akan berbunyi ketika sensornya bernilai true, artinya dia sedang aktif, dan ketika presence in the house detected, ketika ada orang yang terdeteksi di dalam rumah. Drag dan drop untuk membuat operasi benar hanya ketika alarmnya aktif dan ada seseorang di dalam rumah. Nah, ini apa operasi logikanya, apakah lebih dari OR atau AND. Pelajaran yang kita ambil dari pelajaran kedua ini di Tech for Everyone yaitu komputer menyimpan dan mengoperasikan informasi itu dalam bentuk 0 dan 1 pada dasarnya. Nah, ini dikenal sebagai binary code. Nah, komputer melakukan operasi perbandingan dan operasi logika itu sangat cepat dan akurat. Ini membuat mesin dapat melakukan keputusan otomatis dengan cepat dan akurat. Kemudian true dan false, ini nilainya dari perbandingan dan logika operasi itu bisa disimpan sebagai 1 dan 0. Misalkan 1 true, false, 0. Nah, di pelajaran selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan perbandingan dan logika operasi ini menggunakan bahasa pemrograman Python.